Jambu opo salah, duren gede-gede. Ya, jumpa lagi dalam renungan harian. Dan kali ini saya memberikan judul Di Bawah Pohon Jambu, yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, dahulu waktu kecil saya dan teman-teman sebaya sering bermain di bawah sebuah pohon jambu air di halaman tetangga. Suatu kali kami bermain di bawah pohon jambu itu di saat pohon sedang berbunga. Karena asik bermain, kami tidak menyadari bahwa banyak benang sari bunga jambu itu yang jatuh di kepala kami masing-masing. Tiba-tiba seorang teman berkata, "Mbah, ayo podo mulih, wis mulai sore." Artinya, "Mbah, ayo pulang, hari sudah mulai sore." Kami saling berpandangan karena tidak memahami maksud perkataannya tadi. Kemudian, seorang teman yang lain bertanya, Mbah sopo sing tok maksud?" Artinya, Mbah siapa yang kamu maksudkan? Teman yang pertama bicara tadi menunjuk kepala kami sambil berkata, "Lah kui, rambutnya dadi putih kabeh." Artinya, lah itu rambutnya jadi putih semua. Kami pun baru menyadari bahwa rambut kami kelihatan putih seperti simbah-simbah, seperti seorang lanjut usia. Saya sering tersenyum sendiri mengingat pengalaman tadi. Sekarang, rambut saya sudah berangsur menipis dan memutih. Putihnya rambut saya ini tentu bukan karena berada di bawah pohon jambu, melainkan karena faktor umur. Kadang saya bertanya di dalam hati demikian, bila rambut sudah memutih alias semakin bertambah umur, apakah otomatis kedewasaan juga mengikutinya? Ya, ada orang yang berpendapat bahwa kedewasaan adalah hasil alami dari pertambahan usia. Akan tetapi, banyak fakta membuktikan bahwa ada orang yang usianya sudah banyak atau sudah tua, namun seringkali masih berlaku kekanak-kanakan. Itu berarti bahwa kedewasaan tidak selalu bertumbuh seiring dengan bertambahnya usia. Orang dewasa adalah mereka yang mau belajar dari kegagalan, dapat dipercaya, dan memiliki emosi yang kuat sekaligus mental yang stabil dalam menghadapi kesulitan hidup. Chili Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Artinya, bertambah umur adalah suatu kepastian, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Di dalam Alkitab kita dapat menjumpai Daud, salah seorang tokoh yang memilih bersikap dewasa saat menghadapi persoalan. Pada saat Daud maju berperang melawan Goliat, usianya masih sangat muda. Ia menyadari bahwa Goliat adalah masalah besar yang harus segera dibereskan. Sebab telah 40 hari lamanya Goliat melemahkan mental barisan tentara Allah dan menantang Allah. Oleh sebab itulah Daud memutuskan pergi melawan Goliat. Sikap Daud ini jelas sangat berbeda dengan sikap Saul dan barisan tentara Israel yang memilih mendiamkan saja, padahal mereka setiap hari dihina. Alkitab menyaksikan, pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Sikap Daud inilah yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa meskipun berusia muda. Pengalaman hidup selama menggembalakan domba membuat Daud belajar dari kegagalan, memperoleh keberanian, beriman kepada Tuhan, dan mau menghadapi tantangan hidup. Kedewasaan membuat Daud memilih bertindak, bukan hanya diam. Saudaraku, waktu yang terus berjalan membawa kita semua ke dalam pertambahan usia. Kiranya perubahan warna rambut bukan hanya sebagai hiasan sementara, seperti benang sari bunga jambu di atas kepala, melainkan kesadaran sepenuhnya untuk benar-benar menjadi dewasa. Ingat, kita sedang tidak bermain di bawah pohon jambu, tetapi sedang memasuki dan menjalani hidup, sehingga dibutuhkan sikap yang dewasa. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin belajar seperti Daud yang memilih sikap untuk menjadi dewasa, sehingga mampu bertindak dengan tindakan yang tepat manakala menghadapi berbagai macam pergumulan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.